Wow, mantap ya. Nah, inilah tempat penggilingan padinya. Wah, terbakar teman-teman. Jika ada inun gitu. Nah, sekarang saya jemur dulu supaya skamnya cukup kering. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan memperlihatkan bagaimana mengolah media tanam teman-teman. Saya akan mencampurkan tanah, kemudian skam, kemudian yang ketiga adalah skam bakar, dan yang keempat adalah pupuk atau kotoran domba teman-teman. Nah, ini tanahnya sudah siap. Nah, sekarang saya akan mengambil skam dari tempat penggilingan padi teman-teman. Tonton sampai selesai video ini agar teman-teman bisa melihat bagaimana tahapan demi tahapan membuat media tanam yang gembur dan subur teman-teman. Kita sekarang akan berangkat ke tempat penggilingan padi teman-teman untuk mengumpulkan skam atau gabah teman-teman. Ikuti sampai selesai. Sebentar lagi sampai teman-teman. Nah, inilah tempat penggilingan padinya. Kita akan masuk langsung ke gudang skam atau gudang gabahnya teman-teman. Oke. Inilah gudang gabah atau skamnya teman-teman. Wow, mantap ya. Kita akan mengumpulkan sekarang 10 karung dulu aja. Suhunya sangat panas. Gabahnya sudah terkumpul teman-teman, 10 karung. Nah, ini nanti akan kita olah sebagai salah satu bahan dari media tanam teman-teman. Sebagian langsung dicampur dengan tanah dan sebagian lagi akan saya olah menjadi skam bakar teman-teman. Kali ini kami akan membuat skam bakar atau arang skam teman-teman. Dan langkah pertama adalah menyiapkan kompor atau perapiannya teman-teman. Saya di sini membuatnya dari ram ya, dari ram seperti ini. Nanti ini akan dijadikan alat semacam kompor atau tungkunya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, tungkunya sudah siap. Langkah selanjutnya adalah memasukkan api ke dalam tungku ini teman-teman, atau kita masukkan kertas dulu kemudian dibakar kertasnya dan ditunggu teman-teman ya sampai seluruhnya atau seluruh dari skam ini terbakar. Dalam pembuatan skam bakar, teman-teman harus memperhatikan bahwa jangan sampai skam ini menjadi abu teman-teman. Jadi sudah terlihat sekitar 80% terbakar atau 80% menjadi arang, segera siram dengan air teman-teman. Jadi kalau dibiarkan akan menjadi abu dan itu tidak subur teman-teman jika dicampur dengan tanah karena tidak menyerap air dan tidak mengandung nitrogen teman-teman. Sambil menunggu proses pembakaran arang skam ini teman-teman, kita bisa membakar kecimpring teman-teman. Wah, terbakar teman-teman. Jika ada inun gitu. Begitu indahnya hidup di Indonesia teman-teman. Inilah skam bakar yang kemarin saya bakar teman-teman. Terlihat kurang merata ya karena kemarin pembakaran prosesnya sampai malam hari dan saya sudah lelah sekali, kemudian saya tidur sehingga tidak terpantau teman-teman. Untungnya kemarin ada hujan, turun hujan, jadi masih aman.
Kalau tidak ada hujan mungkin saja ini semua jadi abu ya teman-teman, karena berjam-jam lamanya selama saya tidur malam ini masih aktif pembakarannya teman-teman. Nah sekarang saya jemur dulu supaya skamnya cukup kering. Kenapa saya menjemur dulu? Supaya skam ini nanti mudah untuk diaduk dengan skam yang belum terbakar, kemudian diaduk lagi dengan tanah dan kotoran domba teman-teman. Setelah saya masukkan ke dalam karung, ternyata dari 5 karung yang saya bakar teman-teman menjadi 2 karung. Nah ini rencananya saya akan aduk dengan kotoran domba, kemudian skam yang masih segar, kemudian tanah teman-teman. Dan ini musim hujan, malam tadi hujan, jadi tanahnya basah teman-teman. Ini agak menyulitkan ya ketika nanti proses pengadukan teman-teman. Jadi saran saya supaya lebih mudah, jika teman-teman ingin membuat media tanam dengan komposisi seperti ini, usahakan tanahnya kering atau digemburkan dulu ya. Kalau seperti ini kan lengket ya teman-teman. Nah ini nanti ketika diaduknya agak susah, harus dicacah-cacah dulu dan itu membutuhkan waktu cukup lama teman-teman. Nah inilah teman-teman, sudah saya aduk. Ini adalah campuran dari skam segar, skam bakar, kemudian kotoran domba dan tanah teman-teman. Saya akan aduk ini, kemudian saya tutup dengan terpal ini ya, saya tutup dengan terpal, kemudian secara berkala saya akan menyiramnya dengan larutan molase atau larutan yang dapat memperbanyak mikroorganisme. Halo teman-teman, inilah media tanam yang sudah saya fermentasi kurang lebih selama 2 minggu teman-teman. Tampilannya seperti ini. Sebagiannya sudah terlihat membusuk teman-teman, sudah matang. Membusuk dalam arti positif ya teman-teman. Dan hari ini saya akan mengaduknya dengan kapur dolomit. Kapur dolomit ini berfungsi agar pH tanahnya bagus ya teman-teman. Kemudian sekarang juga saya akan memasukkan media tanam ini ke dalam polybag. Itulah keseluruhan proses penyiapan media tanam dari nol sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini, karena setiap minggunya saya akan upload video-video tentang perkebunan, bertani, atau pelestarian lingkungan. Saya Irfan, guru honorer yang hobi berkebun. Sampai jumpa di video selanjutnya.